Pas ketika itu aku pergi ke toilet sendirian sekitar sore-sore. Horor banget, horor. Karena kan banyak sih cerita-cerita dari anak-anak yang lain juga. Dia itu sering nyanyi kayak ada suara apa sih? Nyinden kayak gitu. Nyinden gitu. Oh, iya. Tapi pakai bahasa Sunda. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi bersama kita ya teman-teman di The Misty Channel. Di podcast Katanya Serem. Kali ini kita kedatangan Teteh cantik lagi. Yang kemarin kita ini berarti part 2-nya ya Teh ya. dua dengan cerita baru. Cerita Jadi, baru. Kita ada cerita apa lagi nih Teh yang serem-serem? Jadi ceritanya tentang waktu di sekolahan ya. Pas waktu aku zaman SD. Ketika itu kalau zaman sebelum ada kan waktu itu kan sebelum ada corona ya, kita masih sekolah normal. Iya. Dan di situ aku lagi kelas 6 lah, lagi ujian. Jadi lagi latihan gitulah, lagi latihan ujian. Pas ketika itu aku pergi ke toilet sendirian sekitar sore-sore. Karena kan emang lagi latihan belum pulang kan. Oh, ekstrakurikuler. Enggak, latihan ujian gitu. Oh, jam tambahan gitu ya? Jam tambahan. Kayak pengayaan kayak gitu ya. Iya, pengayaan kayak gitu. Nah, jadi ceritanya itu aku pergi ke toilet dan di situ aku nggak diantar sama temen, karena semuanya udah pada sibuk. Dan di situ aku masuk ke toilet itu, emang toilet itu tuh emang horor banget. Horor. Karena kan banyak sih cerita-cerita dari anak-anak yang lain juga. Jadi sering banget ada yang namanya tuh sosok nenek-nenek tapi dia itu sering nyanyi kayak ada suara apa sih? Nyinden kayak gitu. Nyinden gitu. Oh, iya. Tapi pakai bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Iya, tapi selalu terjadi pas ketika jam 12 siang pas azan gitu. Jam 12 siang. Azan siang-siang berarti. Siang-siang. Nah, di situ aku masuk lah ya kan. Masuk pas ketika udah selesai, tiba-tiba si pintu kamar mandi itu terkunci. Oh, kunci sendiri. Kunci sendiri. Bahkan di situ nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa. Aku kira teman aku yang jailin aku. Ternyata ya nggak ada orang nggak ada orang. Ya, pokoknya nggak ada siapapun lah di situ. Apa kondisi itu lagi udah sepi aja. Nah, di situ aku minta tolong kan, dobrak gitu kan. Ternyata nggak ada, cuman ada sekedar kayak ketukan sama nyanyian itu, ada yang nyanyi kayak gitu. Itu WC-nya banyak kamarnya apa gimana? Enggak, jadi Di situ aja di gitu. situ aja. Ada satu Iya. Jadi ada WC perempuan sama laki-laki kan. pinggir-pinggiran. Pinggir-pinggiran. Dan emang yang terjadi sering di WC yang perempuan. Nah, udah itu aku ya biasalah aku baca aja gitu kan. Karena kan aku juga ngerasa serem, soalnya kan WC-nya juga ya sepi banget gitu. Iya. Nah, akhirnya bisa aku buka, ternyata di situ nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa. Jadi horor banget nih teman-teman ya. Kalau boleh tahu itu katanya di WC itu apa, pernah kejadian atau apa kayak gitu? Ada sih, Pernah tahu nggak? sampai ada yang kesurupan. Oh, kesurupan kayak gitu. Terus pas ketika itu juga ya emang sih namanya anak-anak SD kan waktu itu kan lagi ada, bukan ini ya, apa namanya tuh, suka ngadain jail gitu kan. Oh iya, gitu. pada jahil ya. Kalau dulu emang Jelangkung tuh Penasaran. paling ngetren kan. Tapi itu penasaran. bener-bener rendahan tuh. Oh gitu. Jadi sampai ada yang kerasukan kayak gitu. Iseng-iseng ternyata Ya, ada. dapat hadiah. Emang lokasi sekolahannya itu emang deket ini apa? Ada bekas kuburan lagi. Oh, kuburan. Pemakaman Lagi. Terus pas ketika aku lagi jalan pun
kayak ada yang megang kaki aku Ih. tuh nggak bisa gerak sama sekali. Tapi pas Dingin. Kebayang dong, lagi jalan tiba-tiba tek kakinya Iya, dipegang. jadi kayak yang ditarik dipegang, jadi kayak gimana sih, kayak dipegang Langsung gini aja, diem gitu, langsung langsung. diem. Tapi udah dipastiin itu bukan kayak katak atau tikus, bukan ya? Iya, enggak lah. Bukan. Rasanya kayak yang ngegenggam gitu. Iya, jadi Mm-mm. kita tuh nggak bisa nggak bisa gerak sama sekali. Oh. Cuma pas ketika bilang Allah Akbar di situ barulah bisa aku jalan. Nah, terus pernah juga pas ketika itu aku lagi tidur di sekolahan. Di sekolah tidur. Ya kan jam istirahat. Oh, jam istirahat. Kirain. Kondisi nggak ada siapa-siapa, anak-anak Iya. kan lagi pada ke kantin. Dan di sekolah itu emang kelas itu emang serem banget kan, karena emang ada lah di situ tapi sosok wanita. Oh iya. Jadi wanita itu wanita yang hamil gitu. Hamil, meninggal gitu ya? Iya, yang meninggal. Oh. Jadi dia itu ceritanya entah bunuh diri atau gimana nggak tahu. Di situ suka sering kejadian, pernah sama aku dialamin, dia nangis di pojokan sambil duduk, cuman kayak gimana sih, Nunduk gitu ya? nunduk gitu. Ngeri ya. Ngeri banget. Jadi kayak dia tuh minta tolong sama aku. Oh, jadi kelihatan wujud aslinya gitu ya? Iya, Oh. serem lah gitu kan. Terus sering banget aku ngalamin yang namanya tidur sampai kayak ketindihan gitu loh. Oh, ketindihan? Uh-uh. Oh iya. Pas waktu zaman di sekolah, bahkan nggak hanya di sekolah juga, pas ketika di rumah pun sama kayak gitu dulu, sering banget. Jadi badan aku bisa lihat, cuman semuanya tuh putih. Iya benar. Putih banget. Aku juga pernah ngalamin kalau ketindihan gitu. Tapi Jadi cowok. kita mau teriak susah kan kayak gitu ya? Ah, ah. Kita teriak susah, ini kayak yang dicekik, engap kayak gitu ya? Bener. Iya benar berarti. Jadi- Kirain aku aja loh. Jadi kelihatan sama aku tuh kaki aku tuh dipegang gitu, dipegang kayak diikat lah, nggak bisa Iya. gerak sama sekali. Minta tolong pun ya nggak ada yang denger gitu kan, karena nggak Kalau jelas. kata orang tua ya, katanya kata Sundanya mah itu erep-erep, tahu nggak? Erep-erep. Nah udah itu kan pas kejadian di situ ada yang kecelakaan, tapi di sekolah juga anak sekolah. Oh, masih anak sekolah yang kecelakaannya. Masih anak sekolah. Nah di situ ya sampai hancur gitulah ya. Ih, Si kepalanya kan kelindes sama Eh. mobil kontainer. ih konten ngeri ya. Pada keluar. Aku dengar suaranya. Sampai hancur gitulah pokoknya. Terus ketika itu si kejadian lah, kayak ada penampakan yang aneh-aneh. Itunya yang meninggal kecelakaan itu. Paling kalau misal pas waktu di ruang kesenian, pas waktu zaman SD, itu kan emang jarang banget kan untuk dikunjungi sama orang. Oh iya, Ruang di ruang kesenian. kesenian itu paling jarang. Sampai si alat musik gamelan itu jalan sendiri. Ih, Jalan sendiri. Ya sering banget lah kayak macam-macam. Oh iya, pas waktu di sekolah kan emang ada pohon apa sih kalau bahasa Indonesia tuh kersen tuh. Kersen, cherry, Cherry. cherry ya. Ada semacam kecil-kecil cherry gitu. kecil gitu kan. Di situ banyak yang bilang katanya, bahkan aku juga pas waktu itu emang sekolahnya tuh dekat banget sama rumah pas waktu zaman SD, sering main ke situ. Emang di situ ada namanya kayak miskat. Iya ya, kalau pohon itu emang sensitif. Suka ada Si cantik katanya. si cantik ya, suka ada di situ. Terus banyak kayak di belakangnya pun sampai banyaklah kejadian-kejadian yang kesurupan kayak gitu. Sampai minta ini itu begitu. Ya banyak kayak semacam kecelakaan juga ada di situ. Jadi itu hampir tiap hari apa gimana? Enggak musiman kayak gitu. Tiap hari, jadi pas waktu jam-jam ini aja, jam-jam sekitar jam 12. Oh, jadi dia datangnya pas jam 12 siang ya? Pas Iya, azan-azan pas gitu. azan gitu. Pas Emang Tengah istirahat. hari lah. Tengah hari. Emang itu sekolahnya angker gitu. Iya, soalnya kan bekas kuburan gitu. Oh, Ih. Terus kan emang pinggirnya tuh kayak kebun lagi.
Ada lahan kosong ada atau kayak ada gitu. lahan kosong gitu. Ngeri juga. Tapi pernah ada nggak yang murid kesurupan kayak sampai nggak bisa, susah banget disembuhinnya kayak gitu? Ada Ada kayak gitu ya? ada yang kayak gitu. Jadi intinya ceritanya gini, karena dia tuh sakit hati katanya sama salah satu teman. Ya teman, mungkin teman zaman dia yang dulu kali ya. Jadi akhirnya ya gitu, dia minta kayak punya rasa dendam lagi gitu. Tumbal lagi. Ih, merinding aku. Merinding loh teman-teman, asli. Minta lagi kayak gitu. Minta tumbal, minta teman kayak gitu kali ya, balas dendamnya. Jadi kayak minta tolong lagi lah Oh, Cariin seseorang buat nemenin dia. buat nemenin dia. Wow. jadi udah dia tempatnya di situ kali ya. Jadi yang kelihatan anak baru lah ya yang dapetnya. Soalnya. Gitu. Terus pas ketika itu aku jalan pulang. Terus ketika pulang dari sekolah, udah itu kan hujan-hujan lah ya. Di situ ada yang namanya tuh apa sih, kejadian yang apa ya, pokoknya serem banget lah, kayak Masuk akal. nggak masuk akal gitu. Jadi sampai ngikut ke rumah. Sampai ngikut ke rumah. Itu macam apa kayak gitu? Hantu, sosok kayak gitu. Cewek kan? Tapi bukan miskin. Iya, sama. Jadi Jauh banget katanya gini, pengen bawa aku, Ih, katanya suka senang sama kali aku, ya. senang sama aku, katanya gitu. Sampai ibu aku emang ini kan gak pernah kemasukan gitu. Saya katanya gitu, aku mau bawa anak ini, katanya gitu. Ya iya. Terus aku suka sama anak ini, katanya gitu. Jadi apa, selama di situ aku ngerasa ya nggak enak aja, sampai hujan gede, angin yang gede banget. Tapi di situ pas ketika aku tidur ada sosok itu lagi berdiri. Tapi aku nggak bisa lihat jelas, kayak matanya tuh jadi setengah lihat doang. Suram gitu. Suram gitu. Kayak ada apa sih, samar-samar gitu. Samar-samar. Dan di situ akhirnya dipegang sama mama aku. Masuk ke mamanya. Bilangnya suka kayak itu, pengen bawa kayak gitu. Suka pengen bawa. Terus sampai yang hari keduanya papa aku emang suka nganter-nganterin aku kan ke sekolah. Sampai ikut juga ke papa aku. Jadi katanya Satu rumah di teror bener-bener ya, diikutin gitu. Katanya tiap pergi kemana pun dia ikut. Itu kejadiannya sampai berapa lama? Sampai berapa ya, semingguan lah, sampai papa aku pun sakit. Parah sih. Berarti kayak manggil orang bisa lagi kayak gitu ya? Enggak manggil. Soalnya kan emang susah banget. Iya. Jadi dia pengen ngikutin aja. Penasaran banget kali ya. Penasaran banget gitu. Cewek tapi ya dia. Cewek. Kok aneh ya, sukanya sama cewek lagi gitu. Ceweknya gatal minta di. Bukannya tanya itu hantunya, kamu normal gak sih gitu loh. Kan ngejar papanya. Ini Bisa aja. ngikut papa aku. Iya. Kalau yang Tahu kali papanya ganteng. laki-laki. Iya. Harus disentil perempuan. Iya. Aduh. Sih. Main sentil-sentil aja dah. Ada tuh pas waktu itu aku pergi ke rumah sakit. Keadaan Gimana maksudnya? Cut dulu. Cut dulu katanya. Kalian emang minum. Kenapa? Itu si Meng kenapa sih disakitin Meng? Aku mau dibatak tadi. tapi kalau misalnya dua cerita boleh sih. Nggak apa-apa. Ngalir. Yang penting serem. Udah 2 Lanjut. Nanggung lah ya. Iya. Bentar. Take 3, roll, action.
Jadi pas waktu aku masih kecil lah ya, umuran sekitar 7 tahunan. Aku pergi ke rumah sakit. Di situ papa aku lagi ada apa ya, ada kerjaan ngambilin kayu yang udah ditebang kayak gitu. Aku sama saudara sepupu cowok. Iya. Aku suruh neduh karena keadaan lagi hujan gede, hujan angin gitu kan. Neduh di deket apa? Ruang mayat. Bukan. Oh, di rumah sakit itu. Di ruang mayat. Di situ kita duduk sampai masuk ke dalam, saking nggak taunya. Wah. Masuk ke dalam, di situ pas posisi udah ada yang kecelakaan. Dan mayatnya baru kebayang nyampe di sana. Kebayang ya. Aku langsung Tapi kita kan harusnya basah gitu ya. Kita harusnya basah lah, kita hujan-hujanan gitu. Cuman kita bilang gini, numpang ya di sini. Tapi kita mau ke papa dulu gitu. Tapi kita nggak mau kebasahan. Dan kita posisi yang sepupu aku pakai topi, aku pakai jaket. Dan anehnya jaket sama topi kita semua badan tuh nggak ada yang basah. Oh, kering gitu. Kering aja. Di situ emang aneh ya. Jadi di atasnya itu kan ada apa ya, ada penampungan air. Di situ ada yang sering kejadian yang ketika malam ceritanya teman papa itu ke atas ya benerin si tangki air gitu. Jadi kayak ada pusaran air. Jadi manggil gitu, tapi cewek. Oh, dia manggil suruh ke sana gitu. Mungkin emang gitu. Penunggunya kayak gitu ya. Pernah ada yang sampai kecelakaan di situ. Kecelakaan di situ. Jadi dia ngeganggu gitu teh. Iya. Mancing Pastilah kalau kayak gitu ya, dia jahil, kayak iseng banget kayak gitu ya. isengnya nggak ngotak. Terus pas waktu papa aku apa ya, lagi kerja di situ, aku lihat kayak aku kan suka ikut-ikut dulu kan, ikut kerja di rumah sakit. Jadi kayak apa ya, ada sosok cewek, ibu-ibu yang hamil gitu, ngikut ke papa aku. Jadi dia tuh ya intinya suka lah ke papa aku. Papanya banyak disukain sama. Saking gantengnya. Ganteng kali ya. Pikat gitu. Jadi intinya dia pengen ke papa aku lah gitu kan, pengen bawa papa aku, pengen ikut sampai papa aku sakit berhari-hari di situ, sampai ya kita manggil yang bisa gitu, sampai kesurupan di situ. Jadi ceritanya dia itu waktu mau melahirkan tapi Nggak selamat gitu ya. itu nggak selamat. Ngeri. Katanya ya, mitosnya kalau yang meninggal ngelahirin itu kan jadinya ya begitulah katanya, yang si cantik itu loh. Iya, tapi aku nggak tahu ya itu, walau takut juga sih ceritanya. Tapi ada yang sambungannya tuh pas waktu aku kan, emang pas waktu itu pas aku ikut-ikut emang aku sempat kos juga. Kos. Nah, jadi di situ ada ternyata si ibu-ibu itu yang di kamar kos aku. Jadi dia tuh ngikut itu. Melahirkan di situ, tapi nggak terselamatkan gitu. Tapi warga yang udah lama di situ nggak ada yang ngasih tahu bahwa itu ada yang pernah meninggal karena hamil. Mungkin dilarang kali ya sama yang punya kosannya, jangan diceritain kayak gitu. Berarti berhubungan gitu ya. Masih berhubungan. Pas waktu itu pas aku mau sekolah, tiba-tiba sering banget tiap pagi tuh ada yang bangunin aku, bangun gitu. Tapi gak ada orang. Orang papa mama aku masih pada tidur. Gak ada orang. Jadi suaranya tuh kadang suara kakek-kakek, kadang suara cewek. Mudah-mudahan kayaknya kalau bahasa Sunda. Iya. Kalau gitu bangun gitu. Jadi kerasa banget kayak disentuh-sentuh gitu kan. Goyangin. Dibayangin kayak gitu. Ngeri ya aku. Pasti pas bangun tidur
apa disebutnya kayak mata lulungu gitu ya. Masih Siapa belum kali ya sadar yang gitu kan, ngebangunin masih kayak gitu. ini. Tapi pas waktu keadaan lagi semuanya kan emang gelap ya kan, karena ada ventilasi. Pas ketika aku udah selesai, aku bangun nih, selesai mandi. Di situ sering banget ada yang manggil-manggil, padahal nggak ada. Nggak ada orang. Jadi di situ emang kosannya sepi apa gimana? Emang sepi. Sepi kan. Sepi, jadi kayak apa ya? Emang pinggirnya juga kayak yang namanya kayak kosan di kampung-kampung gitu kan. Oh. Kan Kebun-kebun kayak gitu. Sawah ya. terus kan kondisinya emang kalau malam kan gelap, nggak ada cahaya gitu. Nah udah itu aku selesai mandi, aku pikir dah kan takut ya, Iya. terus aku masuk ke kamar, dianya di pojokan gitu ya kan, dia lagi berdiri, lagi hamil gitu. Iya. Melihat langsung gitu. Bener, rambutnya berantakan, panjang banget. Iya. Terus Itu sempet kaget kali ya pas ngeliatnya. Kaget sampai ada yang apa ya, kayak suara ketawa-ketawa gitu. Ih, ketawa. Terus suara ngeri ya, aduh. bener, itu bener-bener aku lihat banget itu, apa ya, jelas banget lah. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain, disitu langsung kayak diem gitu. Aku sampai sore nungguin kan, pulang kan. Sore sampai aku nggak masuk sekolah waktu itu. Nungguin sampai di ini nggak masuk, duduk aja di ini jendela, bukan apa, pintu. Mm-mm. Terus ditanya kan, ngapain kamu di situ? Takut kan, di situ kan ada ini. Ya udah itu mah nggak apa-apa katanya gitu. Ya tapi sering banget ganggu gitu kan pas waktu itu dia ditanya gitu. Nah pas ada itu ya udah, nggak ada lagi gitu. Nggak ada lagi. Paling juga di belakangnya, di dekat air-air kayak gitu. Berarti sering mengganggu banget ya. Tapi kalau nyelakain kayaknya enggak ya. Enggak, Cuma nampakin. cuma diri. nampakin doang. Kalau nyelakain sih itu emang gimana kitanya, kalau kita kaget bener-bener takut celaka Iya, sama rasa tingkah takut kita sendiri kali ya. Gitu. Ya tapi sebenarnya kalau misalkan kayak gitu sih nggak usah takut. Katanya kalau misalkan kita semakin takut malah Semakin menjadi. Gitu. Tapi kalau misalnya langsung diliatin kayak gitu mah gimana nggak takut pastilah. Kaget sih ya, kaget Iya, ada. kaget pasti gitu. Apalagi ininya kan lagi keadaan hamil kayak gitu, itu siapa kan? Gitu. Wah, Terus rambutnya kan ke panjang. depan tuh nggak kebayang banget kayak gimana. Berantakan ya. Tapi nggak ngeliatin muka sih. Nggak ngeliatin muka tuh, apalagi nggak ngeliatin muka. Jangan Kan kan. ketutup udah. Mm-mm. Ya. Dapat rezeki dong kalau gitu. Iya sih. Tapi katanya kalau misalnya dia ketemu kita, dianya tuh lagi apes katanya Kita sih. dapat Iya. uang. Tapi tetap aja kita dapet takut. Iya. Jadi segitu aja kali ya. Iya, udah. Jadi mungkin kita lanjut lagi. Ini udah part 2-nya loh Teteh. Ini ceritanya tuh ya Iya. bagus-bagus banget ya teman-teman. Ngeri semuanya. Ngeri, iya. Sampai gak bisa ngomong lagi. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalnya ada yang mau kayak ikut berpartisipasi kayak Teteh ini, pengen ikut nih punya cerita horor kayak gimana, kalian boleh subscribe The Mistisnya. Jangan lupa komen, Kak, aku pengen nih ikut jadi narasumber kayak kakak ini gitu. Nanti kita kasih kontaknya, kita kontak, berkabar. Kalian kesini datang, boleh juga kayak gitu ya Teh ya. Jangan bosen ya datang ke sini. Jangan lupa juga buat teman-teman di like sama subscribe. Jangan lupa komen juga. Dan share ke teman-teman kalian. Oke, see you next time. Bye bye. Jangan lupa subscribe, like, share and comment di channel The Mistis, di The Mistis Channel.